Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa qudwatana wa imamana wa qurrata a'yunina Muhammad ibn Abdullah rasuluhul amin. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ij'al ma nata'allamahu hujjatan lana la Bapak-bapak sekalian yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita bersyukur sekali kepada Allah, sangat bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di samping kita menunggu kematian, di samping kita menunggu malaikat maut datang, Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita untuk beramal soleh. Ini satu hal yang harus disyukuri Bapak-bapak sekalian. Banyak orang, semoga kita tidak termasuk kebanyakan itu, tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh, untuk berbekal. Padahal dia sadar, padahal dia tahu dan dia sangat yakin bahwa kehidupan dia di dunia ini tidak lama. Kehidupan di dunia ini hanyalah beberapa tahun. Apalagi Nabi mengatakan umur umat beliau antara 60 sampai 70 tahun, sedikit sekali yang lebih. Jadi mereka tidak diberikan taufik oleh Allah untuk beramal soleh, untuk berbekal akhirat. Mereka sibuk saja dengan dunia, meninggalkan kewajiban, sehingga apa? Lalai. Padahal hidup di dunia ini tujuan utamanya adalah berbekal. Mencari apa? Mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan akhirat. Betul kita kerja, karena kita manusia butuh makan, butuh minum, iya. Dan itu bisa menjadi kewajiban. Tapi ingat, melakukan kewajiban jangan sampai meninggalkan kewajiban yang lain. Melakukan kewajiban jangan sampai meninggalkan kewajiban yang lain, karena kita bisa berdosa. Jadi alhamdulillah hadirin dimakan oleh Allah. Kita bersyukur sekali kepada Allah. Allah mudahkan kita beramal soleh. Tadi dimudahkan untuk sholat, kemudian setelahnya kita mengadakan kajian. Kita sangat bersyukur kepada Allah, apalagi amalan yang Allah berikan saat ini adalah amalan yang besar yang Allah mudahkan ya kepada kita semua, adalah amalan yang sangat agung Bapak sekalian dimuliakan oleh Allah. Itu menuntut ilmu syar'i, belajar Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Ini adalah nikmat besar sekali. Bagaimana tidak dikatakan besar, nikmat yang sangat besar Bapak Ibu sekalian. Nggak apa-apa lah Bapak Ibu ya. Saya biasanya bapak ibu, ini nggak apa-apa lah, nggak ada ibu-ibu juga bapak ibu dah. Kayak mana nggak dikatakan besar hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Padahal banyak sekali hadis atau ayat yang menunjukkan keutamaan orang-orang yang belajar ilmu agama. Orang yang belajar ilmu agama dimudahkan oleh Allah menuju surganya. Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Orang siapa yang menempuh suatu perjalanan, baik betul-betul dia menempuh jalan atau dia melakukan sesuatu, mungkin menulis, duduk di majelis, ini termasuk menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, kata Nabi. Orang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka apa? Akan Allah mudahkan dia menuju surga. Allah akan apa? Mudahkan menuju surga. Belum lagi dia ampuni dosa-dosanya. Jadi tanpa kita sadari hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita duduk di majelis ilmu, dosa kita diampuni oleh Allah berguguran. Seluruh makhluk yang ada di langit dan seluruh makhluk yang ada di bumi memohonkan ampunan untuk kita. Disebutkan dalam hadis yang sahih dalam kitab Sunan Abu Daud, dan juga disebutkan dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, di mana Nabi SAW mengatakan, innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al hitan fil ma.
Sesungguhnya orang yang berilmu, orang yang belajar gitu ya, dan orang yang berilmu dimohonkan ampunan. Lihat Bapak Ibu, dimohonkan ampunan oleh semua yang ada di langit. Para malaikat memohonkan ampunan. Dan semua yang ada di bumi. Sampai-sampai ikan yang ada di air, di lautan, di sungai memohonkan ampunan untuk orang-orang yang berilmu, orang-orang yang menuntut ilmu. Subhanallah. Meskipun kita tidak tahu bagaimana cara mereka memohon ampunan kepada Allah, yang jelas berdasarkan hadis ini kita yakin dimohonkan ampunan oleh mereka-mereka. Dalam riwayat lain, humul ladina la yashqa jalisuhum, humul qaum la yashqa jalisuhum. Orang-orang yang duduk di majelis ilmu, teman-teman mereka yang duduk juga tapi niatnya bukan menuntut ilmu, itu nggak akan celaka, nggak akan rugi. Jadi Pak, kita duduk di majelis ilmu, meskipun mungkin ya cuman duduk aja, tapi apa kata Nabi, nggak akan rugi, nggak akan rugi karena tetap dimohonkan ampunan dan diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Kita ini banyak dosa Pak, kita butuh dengan pengampunan Allah. Dan alhamdulillahnya Allah mensyariatkan banyak amalan yang menjadi sebab dosa kita diampuni. Di antaranya menuntut ilmu. Di antaranya apa? Menuntut ilmu. Tapi sayang sekali, menuntut ilmu menurut sebagian masyarakat itu hanya di saat masa muda, di saat masa kanak-kanak. Sehingga ketika sudah dewasa, ya sudah selesai. Oleh karena itu tidak jarang ketika ada orang tua nyuruh anaknya ngaji, ayo anak-anak ngaji, cepat udah waktunya ngaji. Bapak nggak ngaji, bapak udah tua. Lihat, dia beranggapan bahwa yang ngaji, yang belajar ya itu anak-anak. Kalau udah tua mah udah. Enggak seperti itu Pak. Kita tetap butuh bimbingan wahyu. Kita menjalani kehidupan di dunia ini jika tanpa ilmu rusak. Ya, kita bekerja tanpa ilmu bermasalah. Kita pergi ke suatu tempat tanpa tahu jalannya, bisa nyasar. Ya, jadi menuntut ilmu suatu hal yang sangat agung sekali. Dimudahkan menuju surga, diampuni dosa-dosanya, dinilai sebagai orang yang fisabilillah. Coba bayangkan, Nabi mengatakan dalam riwayat Imam Tirmidzi, man kharaja min baitihi li talabil ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar dari tempat tinggalnya dalam rangka menuntut ilmu, maka dia fi sabilillah sampai dia kembali. Jadi kalau ada orang meninggal dunia di saat berangkat kajian atau di saat kajian atau di saat pulang dari kajian, mati nih, fi sabilillah. Meninggal fi sabilillah, subhanallah. Dan apalagi yang mau kita harapkan di dunia ini kalau bukan meninggalnya fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Ya, semoga Allah terus beri kemudahan kepada kita untuk hadir di majelis ilmu untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan yang banyak sekali. Sebetulnya itu hanya beberapa saja. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Bapak Ibu, di pertemuan kali ini saya ingin membawakan sebuah hadis ya. Kita akan bahas hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari. Sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Hadis ini sahih disahihkan oleh para ulama, disebutkan dalam kitab Sunan Ibnu Hibban dan juga kitab-kitab yang lainnya, kitab hadis. Hadis ini sahih. Di sahabat yang mulia, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada sahabat yang mulia, sahabat tadi Pak? Abu Dzar Al-Ghifari. Nabi pernah berpesan, Nabi pernah berwasiat kepada beliau. 7 wasiat. Dan perlu diingat Bapak Ibu, bahwa wasiat Nabi kepada salah seorang sahabat itu juga wasiat untuk seluruh umatnya. Para ulama sepakat ketika Nabi berwasiat untuk seorang sahabat, maka itu untuk semua umatnya, kecuali ada dalil yang menunjukkan kekhususan untuk sahabat itu saja. Kalau tidak ada dalil yang menunjukkan kekhususan, maka umumnya itu untuk seluruh umatnya.
Jadi anggaplah ini wasiat ya yang diberikan langsung oleh Nabi kepada kita. Jadi anggaplah Nabi sedang berwasiat kepada kita. Langsung gitu ya. Anggap seperti itu Bapak Ibu. Kalau seandainya kita merasa ya Nabi SAW sedang berwasiat kepada kita langsung, mungkinkah kita di saat itu Bapak Ibu mengelak, mengatakan, "Wow, nggak benar itu Nabi, salah itu"? Berani nggak kira-kira? Tidak, saya yakin tidak Pak. Ya, maka anggaplah seperti itu. Anggaplah Nabi SAW sedang memberikan wasiat langsung kepada kita. Meskipun ini kepada Abu Dzar, tapi sekali lagi tadi, ini untuk kita semua. Baik, apa kata sahabat yang mulia Abu Dzar Bapak Ibu? Mari kita lihat apa kata beliau. Awsani khalili bis-sab'in. Kekasihku berwasiat kepadaku dengan 7 perkara. Kekasihku, kata sahabat yang mulia Abu Dzar, menunjukkan besarnya kecintaan beliau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan memang seperti itu. Para sahabat adalah orang-orang yang sangat besar sekali kecintaan mereka. Dan itu mereka buktikan bukan hanya di ucapan. Tidak seperti kebanyakan orang di zaman sekarang. Cinta Rasul, pengikut Rasul, harga mati. Ada hadis Rasul datang. Waduh, kayaknya ini nggak cocok nih. Ini hadis kayaknya harus ntar dulu deh. Katanya cinta Rasul, mana buktinya? Ya. Para sahabat membuktikan kecintaan tersebut dengan pembelaan yang luar biasa. Luar biasa Pak. Para sahabat berjihad bersama Nabi. Hijrah ke Madinah. Mereka tinggalkan harta mereka ya, yang ada di Mekah. Hijrah. Yang tadinya kaya raya seketika jadi miskin. Karena harus hijrah ke Madinah. Dan mereka luar biasa terus berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan apa yang menjadi tuntunan beliau. Jadi sahabat yang mulia Abu Dzar mengatakan, kekasihku, maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi wasiat 7 kepadaku, 7 perkara. Yang pertama Bapak Ibu yang dimakan oleh Allah, kata beliau, awsani bihubbil masakin wa an adnu minhum. Yang pertama adalah wasiat Nabi agar aku mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka. Mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka. Mencintai mereka maksudnya apa? Dengan cara, maksudnya perhatikan mereka. Bantu mereka dengan apa yang dimampu. Ya, cintai mereka. Dekat dengan mereka, jangan bersikap angkuh, jangan bersikap sombong. Banyak sekarang Pak orang, subhanallah, ya, karena merasa punya aset di sana sini, punya saldo banyak sekali digitnya, mobil mewah, rumah megah, langsung petantang petenteng, gaya sana sini, ngomongannya aja teriak-teriak, ya. Lihat orang miskin direndahkan, lalu orang kere pinggir, ya. Orang miskin dah jangan di sini. Atau dengan sikap-sikap yang lainnya, subhanallah. Islam tidak mengajarkan seperti itu Pak. Ya. Nabi SAW orang yang paling mulia di muka bumi ini Bapak Ibu adalah orang yang sangat sayang kepada orang-orang miskin. Mereka dekat dengan orang-orang miskin. Ya. Mereka dekat beliau kepada para sahabat yang miskin, mau yang kaya, ada dekat semuanya. Ya. Nabi SAW. Jadi ini pesan Nabi SAW, mencintai mereka, dekat dengan mereka, jangan malu. Ini pesan Nabi nih, ya kan, dekat dengan mereka. Jadi jangan malu kalau kita duduk bersama orang-orang yang tidak berada kondisinya. Sebagian orang malu Pak. Oh, masa saya duduk sama mereka, disejajarkan dengan mereka, disamakan tempat duduknya dengan mereka-mereka yang siapa mereka ini? Islam mengajarkan ketawaduan. Bukan menjadi alasan banyaknya harta untuk menjadi sombong, bukan Pak. Nggak ada itu kaedahnya dalam Islam. Kalau kaedahnya Qarun, iya itu kaedahnya Qarun, ya, Haman, Ubay bin Khalaf,
Fir'aun, betul, itu kaedahnya. Tapi dalam Islam nggak gitu. Kita diajarkan untuk apa? Untuk tawadhu, merendah. Ya, untuk merendah. Jadi ini pesan Nabi SAW, cinta kepada orang-orang miskin, perhatikan mereka, bantu mereka, ya sesuai dengan apa yang kita mampu. Apalagi kita yang pernah susah, atau memang sedang susah juga gitu, atau minimal pernah susah kalau seandainya tidak susah, atau pernah sangat susah kalau seandainya sekarang tidak sangat susah. Ingat, ketika di posisi itu, bagaimana rasanya? Pak, orang miskin itu subhanallah ketika sedang susah kemudian dibantu, rasa terima kasihnya luar biasa, doanya selalu dipanjatkan untuk yang membantu itu luar biasa. Ya. Dan ingat Nabi SAW mengatakan innama tunsaruna wa turzaqun bidu'afa. Kalian itu ditolong dan diberi rizki gara-gara orang-orang lemah kalian. Orang-orang miskin rata-rata lemah dari sisi harta gitu ya. Jadi bantu mereka sesuai dengan kemampuan. Jangan acuh tak acuh, ya. Atau jangan acuh kepada mereka kalau kita seandainya bisa. Terutama dari kalangan keluarga kita. Mereka lebih berhak untuk kita perhatikan, lebih berhak untuk kita dekati. Jadi kita perhatikan. Jadi kalau seandainya di keluarga kita masih ada yang miskin, sulit kehidupannya, maka saran saya jangan yang jauh dulu. Jangan. Mereka dulu yang dekat-dekat. Mereka yang harus diutamakan. Mereka yang harus diprioritaskan. Banyak orang ketika berlebih hartanya atau ada persentasenya lah ketika mendapatkan gaji gitu ya untuk orang-orang miskin, sibuk nyari mana orang miskin, mana yatim piatu, mana fakir dan sebagainya. Keluarganya masih banyak yang susah. Ini salah prioritas. Salah prioritas. Harusnya keluarga dulu. Perhatikan keluarga-keluarga, aman, bibi. Apalagi kalau orang tua ya masih susah, itu harus dulu orang tua dulu. Paman, bibi, kakek, nenek, kalau ada. Kemudian yang paling dekat kakak atau adik. Kemudian baru paman dari bapak, bibi dari bapak, paman, bibi dari ibu. Yang dekat-dekat terlebih dahulu. Perhatikan mereka. Mereka lebih berhak untuk dibantu. Jadi jangan apa? Jangan malah menjauh. Kita ini subhanallah, Pak. Sampai di ruang lingkup keluarga saja kalau ada yang miskin, ada yang kaya, itu beda. Yang diistimewakan biasanya yang apa? Yang kaya. Karena barometer kita itu tadi sih. Dunia ya. Kalau yang kaya dihormati, yang kaya itu luar biasa, diistimewakan. Pokoknya yang miskin udah cuci piring udah. Yang nyiapin udah kamu apa kamu gitu. Enggak. Jadi Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, ini pesan Nabi yang pertama, mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka. Jangan sombong. Ya. Jangan berlaga, ya ingat apa yang kita miliki bisa saja Allah cabut seketika. Dan jujur Bapak Ibu, berdasarkan dalil-dalil ya dari Al-Qur'an atau dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa yang paling cepat Allah berikan hukumannya adalah sombong. Merendahkan orang, meremehkan orang. Benar. Kita punya apa? Terus kita sombong, rendahkan orang gara-gara punya itu, nggak akan lama Allah akan cabut dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Kalau mobil, ya gara-gara mobil mungkin kita menyombongkan orang, bisa aja tabrakan tuh hancur atau nyemplung jurang gitu. Harta bisa aja Pak, kena gempa bumi habis. Kebakaran selesai. Dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Baik, yang kedua, apa kata sahabat yang mulia Abu Dzar? Pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua, wa an anzura ila man huwa asfala minni wa la anzura ila man huwa fawqi. Nabi berpesan kepadaku agar aku melihat orang-orang yang di bawahku. Orang-orang yang di bawahku. Tidak melihat orang-orang yang di atasku. Kedudukannya gitu Pak, atau hartanya, jabatannya, ya,
kesehatannya atau yang lainnya. Intinya Pak, pesan ini tuh maksudnya gini, intinya tuh Nabi berpesan jangan bandingkan kondisi kita dengan orang lain yang berada di atas kita. Jangan. Itu inti pesan dari Nabi yang ini nih. Jangan banding-bandingkan kehidupan kita, kondisi kita dengan orang-orang yang di atas kita, karena itu tidak nyaman, Pak. Itu membuat kita nggak nyaman, itu membuat kita sakit, membuat kita tidak bahagia, dan yang lebih parah dari itu semua membuat kita tidak bersyukur atas apa yang Allah berikan sekarang. Beneran. Makanya Nabi berpesan mirip dengan hadis yang ini. Dalam hadis yang lain, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila huwa man fawqakum. Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Lihatlah orang-orang yang di bawah kalian dalam urusan dunia maksudnya. Jangan kalian lihat orang-orang yang di atas kalian levelnya, jangan. Itu lebih pantas untuk kalian lakukan agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang ada pada diri kalian. Benar Pak, nggak enak banget. Menyakitkan, tidak membuat bahagia. Lebih parah dari itu kita apa? Merendahkan, meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kita sekarang. Padahal bisa jadi kenikmatan tersebut diangan-angankan oleh banyak orang, diingin-inginkan, diimpi-impikan oleh banyak orang. Ya. Kalau kita lihat, ini masya Allah, enak banget dia ya jalan ke sana, luar negeri, dia mobilnya sekarang, rumahnya. Terus dia lihat, ya Allah, rumah bocor, banyak ininya, banyak itunya. Dibandingkan kendaraan dia dengan kendaraan orang yang berada di atasnya, ya udah. Kendaraan orang mewah, kendaraan dia, ya kalaupun ditaruh di pinggir jalan nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau, Pak. Orang pakai mobil ya, dia pancal terus, atau pancal terus, gue terus itu ya. Pokoknya Nabi SAW berpesan jangan lihat yang di bawah, ya supaya kita selalu bersyukur, Pak. Selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang Allah berikan sekarang, karena nggak banyak yang nggak seperti kita yang sekarang ini. Kondisi kita sekarang ini Pak, yang sekarang seperti ini saja, banyak orang yang mengangankannya, yang menginginkannya. Sekalipun kita bukan orang yang memiliki jabatan dan seterusnya, kita sehat, walafiat, bisa melihat, bisa jalan, bisa bergerak, kita diinginkan Pak. Kondisi kita sekarang diinginkan oleh mereka-mereka yang nggak bisa lihat. Kita yang kondisi sekarang nih diinginkan oleh mereka-mereka yang nggak bisa jalan normal, yang stroke, yang mukanya nggak karu-karuan, nggak jelas, karena ada tumor. Mereka nggak bisa makan nikmat, mereka nggak bisa buang hajat dengan mudah, nggak bisa. Padahal kayak gini kondisi kita, subhanallah. Jadi apa? Lihatlah orang-orang di bawah kita. Jangan kita lihat orang yang di atas kita. Maksudnya dibandingkan gitu loh Pak. Bukan berarti haram. Ada orang, tutup mata. Orang yang apa? Orang kaya nilai, langsung tutup. Nggak gitu juga. Nggak gitu. Maksudnya apa tadi? Jangan bandingkan. Jangan bandingkan. Boleh nggak pengen kayak dia? Ya boleh aja. Boleh. Dan itu fitrah manusia. Pengen yang bagus. Betul nggak? Istri pengen yang bagus. Rumah pengen yang bagus. Dan itu fitrah. Boleh saja, tidak masalah Pak. Cuman kalau sekarang kondisinya sedang tidak memiliki itu semua tadi, jangan bandingkan, syukuri yang ada. Kalau memang pengen kayak gitu ya udah bekerja keras dengan cara yang halal ya, terus mengumpulkan, nggak masalah, boleh. Cuman masalahnya tadi kalau kita bandingkan gitu, sehingga membuat kita tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun pokoknya ya, baik itu harta, kedudukan, makanan, pakaian, dan yang lainnya. Jangan bandingkan. Jadilah diri kita sudah. Bergayalah sesuai dengan apa? Ya sesuai dengan kondisi kita. Ya, sesuai dengan apa? Dengan kondisi kita. Karena itu menyakitkan. Kita punyanya motor ini, ngeliat orang, pakai apa? ZX. Kalau tahu motor, ZX atau motor yang apalah 1000 cc atau yang lainnya,
Kalau pecinta motor, ya boleh aja pengen itu, cuman jangan bandingkan dengan kondisi kita yang motornya biasa-biasa aja. Baik, yang ketiga, Bapak Ibu dimakan oleh Allah, pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an asila rahimi wa in jafani. Nabi berpesan agar aku menyambung silaturahim meskipun keluargaku keras, kasar kepadaku. Ini Pak, kalau saudara kita, keluarga kita berbuat baik, kemudian kita berbuat baik juga, ya itu mah normal, Pak. Itu udah bagus, silaturahim juga. Tapi berat ketika saudara kita sikapnya kasar, sikapnya nggak baik kepada kita, tapi kita terus berusaha menyambung. Berat. Tapi itu yang harus kita lakukan. Itu yang harus kita lakukan. Hubungan rahim, Bapak Ibu, tidak boleh diputus. Dosa besar memutus hubungan rahim. Dosa besar, wallahil adzim. Ya, Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang-orang yang memutus hubungan rahim. Tidak akan masuk surga. Pak, jangankan memutus, kita merusak aja hubungan ini, nggak sampai putus, itu nggak boleh, Pak. Cuman sayang, banyak orang-orang tidak mengagungkan hubungan ini, tidak memuliakan hubungan ini, sehingga sangat mudah ribut, cekcok. Padahal hubungan rahim ini sesama, masih ada kaitan dengan rahim. Kalau diruntut ini masih ada hubungannya dengan rahim kita, dengan rahim ibu kita, masih ada. Jadi hati-hati Bapak Ibu dimakan oleh Allah, dosa besar. Ya, makanya Nabi SAW disebutkan dalam hadis-hadis itu banyak keutamaan-keutamaan menyambung hubungan rahim, karena memang harus disambung, diberi motivasi supaya orang-orang semangat. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, sambung hubungan rahim. Menyambung hubungan rahim itu orang-orang yang masih ada kaitan dengan rahim kita, masih ada kaitan. Ya, ibu kita jelas ini yang paling utama. Ibu kita, bapak kita, adik, kakak kita, bibi kita, paman kita, yang masih ada kaitan dengan rahim. Baik. Istri paman kita ada hubungannya rahim? Enggak. Tapi bukan berarti kita berbuat jahat, enggak boleh. Enggak boleh. Tapi tidak ada hubungan rahim, dia istri paman. Yang ada hubungan rahim dengan paman. Jadi harus diperhatikan Bapak Ibu dimakan oleh Allah masalah rahim ini. Ya, karena ngeri sekali ya memutus hubungan rahim, dan hendaknya kita buang kata-kata yang mengarah atau yang maknanya itu memutus hubungan rahim. Banyak Pak candaan-candaan ya, kata-kata yang kandungannya memutus hubungan rahim. Gua coret lah dari kakak nih. Apa lagi? Gua nggak agap lah jadi anak atau adik. Nggak boleh sebenarnya ini. Dosa besar. Yang dosa apa? Dosa besar. Pak, kalau kita tidak bagus hubungannya dengan rahim kita, mau sama siapa lagi, Pak? Nah, ketika kita sulit, siapa yang menjadi tempat berteduh kita kalau bukan mereka, tempat mengayomi kita. Jadi harus diperhatikan terutama orang tua ya, terutama orang tua jika masih ada. Baik, berikutnya Bapak Ibu dimakan oleh Allah, pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa uksiru min qawli la haula wala quwwata illa billah. Dan Nabi berpesan kepadaku untuk memperbanyak mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Ini Pak, pesan Nabi ini, la haula wala quwwata illa billah. Jadi diperbanyak sesuai dengan kemampuan, terserah. Ya, ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aktsiru min qawli la haula wala quwwata illa billah fa innahu kanz min kunuzil jannah. Perbanyaklah mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, karena ucapan ini adalah kanz. Ya, kanz itu adalah harta yang sangat mahal dan sangat banyak melimpah.
Itu kanz. Biasanya kalau di bahasa Arab itu ditranslate jadi harta karun. Kanz itu. Jadi kata Nabi SAW, perbanyaklah mengucapkan la haula wala quwata illa billah, karena la haula wala quwata illa billah itu kanzun min kunuzil jannah. Kanznya surga. Jadi harta yang banyak melimpah yang ada di surga. Ngucapin la haula wala quwata illa billah. Dan perlu kita ingat Bapak Ibu, ketika seseorang mengucapkan ini, berarti dia mengakui akan kelemahan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak berdayanya dia kecuali dengan pertolongan Allah Jalla wa ala. Karena maknanya agung sekali, la haula. Tidak bisa berpindah atau berubah dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Tidak bisa berubah dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Dan wala quwata, tidak ada kekuatan. Tidak ada kemampuan. Kecuali apa? Billah. Kecuali dengan Allah. Maksudnya dengan pertolongan Allah, dengan bantuan Allah. Emang kalau bukan dengan bantuan Allah kita bisa ke sini, Pak? Tidak bisa. Kita bisa bergerak, bisa begini, ya, jalan bebas dan seterusnya, kerja, ya, beraktivitas. Itu kalau bukan Allah yang ngasih kekuatan itu siapa? Banyak orang-orang yang Allah cabut kekuatan itu, akhirnya lumpuh, tidak bisa, Pak. Dan dia pengen seperti kita normal. Yang buat dia lumpuh siapa? Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya. Dengan hikmahnya. Jadi Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, tidak bisa kita berbuat apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita selalu berdoa kepada Allah. Jadi jangan serahkan ya Allah. Didik kami kepada kami sendiri meskipun sekejap mata. Karena kita nggak mampu. Wala takilni ila nafsi tarfatain. Ya Allah, jangan serahkan diriku kepada diriku meskipun sekejap mata, karena nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Kan nggak bisa. Baik, berikutnya Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, wa an atakallama bi murril haqq. Ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keberapa ini? Kelima ya? Ya. Wa an atakallama bi murril haqq. Nabi berpesan agar aku mengucapkan kebenaran meskipun pahit. Mengucapkan kebenaran meskipun apa? Pahit. Jadi kebenaran itu, Pak, Nabi SAW katakan pahit, Pak. Pahit bagi mereka-mereka yang berpenyakit. Pahit bagi mereka-mereka yang bermasalah hatinya. Pahitnya bagi mereka, tapi tetap harus disampaikan. Nggak beda.